baik, sebelumnya salam toleransi. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja makalah kami dan hasil kerja makalah sama wawancara. Sebelum kami melangkah lebih jauh, sebelumnya kami akan memperkenalkan nama kami terlebih dahulu. Nama saya Eliristo Umboneka dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ambarwati. Oke, untuk itu langsung saja kami akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Untuk itu saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan terlebih dahulu. Rumusan masalah 1. Tumpak tindih klaim wilayah maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Kedua, kategori militer dan diplomatik yang meningkat termasuk pengerahan kapal perang dan latihan militer. Yang ketiga, pengaruh asing dan ekonomi dan informasi, di mana Indonesia memiliki hubungan dengan erat dengan Tiongkok, namun juga bekerjasama erat dengan Amerika Serikat dan Australia di bidang pertahanan. Yang keempat, strategi Indonesia dalam menjaga kedaulatan, termasuk pembangunan perkalangan militer di Natuna dan operasi penjagaan militer. Oke, lanjut. Di sini saya akan membacakan pembahasannya, yang dimana yang pertama itu ada pengertian geopolitik. Nah, sebelum masuk pada pembahasan di sini, pada pembahasan intinya di sini saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan apa sih geopolitik itu. Nah, geo ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti bumi, dan kata digunakan sebagai awalan kata yang berkaitan dengan bumi atau dan lokasi. Sedangkan politik itu adalah suatu kegiatan, tindakan, atau kebijakan yang berkaitan dengan bumi atau lokasi. Nah, jadi geopolitik ini merupakan kajian tentang pengaruh letak geografis terhadap kekuasaan politik di suatu negara itu sendiri. Terus yang berikut, ada strategi geopolitik Indonesia, yang dimana yang pertama itu ada persatuan wilayah NKRI. Nah, artinya di sini kita harus fokus pada nilai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan ada konflik antara negara satu dengan negara yang lain. Itu karena untuk tujuannya mempersatukan wilayah NKRI. Terus pembangunan berimbang antar wilayah. Pembangunan berimbang antar wilayah ini artinya seluruh wilayah yang ada di Indonesia itu harus merata. Ketika si wilayah A membangun ini suatu usaha ataupun suatu pembangunan, berarti wilayah B juga harus ada yang dibangun supaya pembangunan merata antar wilayah itu supaya semuanya merata. Terus yang berikut terkait dengan diplomasi aktif dan bebas aktif dalam hubungan luar negeri. Nah, artinya bebas aktif itu boleh berpihak dengan siapapun, tetapi mereka itu hanya menjaga perdamaian saja. Bebas aktif dia boleh berpihak, tetapi hanya untuk menjaga perdamaian itu sendiri. Terus lain daripada itu juga di poin berikutnya ada terkait dengan tantangan geopolitik Indonesia. Nah, tantangan yang sering kali terjadi geopolitik Indonesia itu yang pertama ada ancaman radikalisme dan separatisme, yang dimana ancaman radikalisme ini sering kali terjadi. Terus yang kedua, persaingan pengaruh negara besar di kawasan Indo-Pasifik. Terus yang ketiga, ketimpangan pembangunan wilayah. Terus yang keempat, ada eksploitasi sumber daya alam oleh bangsa asing. Artinya orang-orang asing turun ke Indonesia hanya untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, apa sih upaya ataupun tantangan untuk menghadapi tersebut? Nah, yang pertama itu harus memperkuat kehadiran militer dan pengawasan di wilayah perbatasan itu sendiri. Terus yang kedua itu mendorong pembangunan ekonomi di kawasan Indonesia Timur. Nah, itu ada beberapa. Terus yang berikut itu ada aspek-aspek yang ada dalam geopolitik. Yang pertama itu ada letak geografis, ada sumber daya alam, dan ada kondisi topografi, ada kondisi demografi, kekuatan militer, dan hubungan internasional. Jadi kesimpulan di sini terkait dengan rumusan masalahnya tadi, yaitu yang pertama penguatan kapasitas maritim dan pertahanan, yang dimana modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut dan penempatan pasukan secara permanen di Pangkalan Natuna. Terus yang kedua, operasi patroli maritim rutin oleh Bangkala TNI AL
dan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Terus pembangunan infrastruktur, pelabuhan dan radar pantai. Terus yang kedua itu pendekatan diplomatik dan hubungan internasional. Nah, terus menegaskan bahwa Landes-Line tidak memiliki dasar hukum internasional. Nah, dengan merujuk pada putusan PCA atau Permanent Court of Arbitration tahun 2016. Terus menggunakan forum internasional seperti G20, ASEAN, dan PBB. Nah, bertujuan untuk membangun tekanan diplomatik terhadap Tiongkok atau membangun hubungan yang baik antara Tiongkok. Terus ada yang ketiga, diversifikasi hubungan ekonomi, yang dimana mengurangi ketergantungan ekonomi terhadap Tiongkok melalui peningkatan hubungan dengan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, India, dan Uni ataupun Eropa itu sendiri. Jadi mungkin itu sekian presentasi singkat dari kami. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kami perbuat. Sekian. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.